Santriwan santriwati yang sangat saya cintai dan jamaah yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini, yaitu hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan, kita akan sama-sama melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah dan merujuk kepada tafsir Aisarut Tafasir. Dan sekarang kita masuk ke ayat kelima, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Kalau kita melihat susunan ayat pertama, Al-Fatihah diawali dengan basmalah, itu merupakan segala sesuatu itu harus dimulai dengan basmalah, dengan meniatkan segala sesuatu itu lillah, karena Allah. Dan yang kedua, baru kita berbicara memuji. Yaitu ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat itu masuk memuji Allah. Sedang ayat kelima itu adalah pernyataan sikap hamba terhadap Allah, bahwa hamba akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam susunan ayat ini itu terjadi iltifat. Ini dah kamu sekalian belajar ilmu balaghah. Di dalam ilmu badi ada yang disebut iltifat, di mana iltifatnya dari goib kepada mukhatab. Karena susunan alhamdulillah atau susunan awal Al-Fatihah itu bersifat goib, memuji yang gaib Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Secara teori kalau dalam bahasa Arab harusnya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Di sini berubah domir dari gaib kepada mukhatab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya iltifat. Tujuan iltifat itu adalah untuk menguji orang yang mendengar apakah memperhatikan atau tidak. Bagi orang yang mengerti bahasa itu akan terkejut ketika mendengar asalnya biasa-biasa, begitu mendengar ayat tadi perubahan dari gaib kepada mukhatab itu terkejut. Disebut dengan ala fadli isgoin, keutamaan memperhatikan orang yang mendengar. Biasanya dalam susunan bahasa Arab itu susunan paling yang paling sederhana itu biasanya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kata kerja, pelaku, objek, penderita. Jadi kalau nyusun kalimat itu biasanya gitu. Doroba aliyun kalban. Itu keumumannya. Fi'il dulu. Doroba telah memukul aliyun ali kalban akan anjing.
Atau akal tu hubjan, akal tu saya makan hubjan roti, itu susunannya fiil fa'il maf'ul bih. Bagaimana kalau terbalik hubzan akal tu? Nah ini berbeda. Jadi dalam ayat ini bukan na'budu iyaka, karena secara susunan biasa itu lumrahnya fi'il fa'il maf'ul bih na'budu iyaka. Tapi dalam ayat ini dibalikan maf'ulnya, iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah ada perbedaan antara na'budu iyaka dengan iyyaka na'budu? Ada enggak? Coba tuh diajar mikir. Ada enggak perbedaan iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka? Ada. Kalau maf'ul bih didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya, itu berarti maknanya hasar. Hasar itu artinya ngan wungkul teu aya deui urang Sunda mah. Ngan wungkul teu aya deui iwal ti eta gitu. Eta teh hasar ngaranna. Sering nggak kita dengar teu aya deui nu dipika cinta iwal anjeun, eta teh hasar. Kenapa hasar? Karena maf'ul bih didahulukan daripada fi'il dan fa'il. Takdimul ma'mul yufidul hasra. Mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'ilnya itu faedahnya hasar. Jadi terjemahnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah pada yang lain enggak? Coba perhatikan dengan baik. Bagaimana kalau susunannya na'budu iyaka? Kalau susunan na'budu iyaka, kami beribadah kepadamu, itu susunan biasa. Itu tidak mengandung hasar. Bisa jadi selain ibadah kepada Allah, bisa juga ibadah kepada yang lain. Kalau susunannya na'budu iyaka, kami beribadah kepadamu, itu tidak menunjukkan tidak ibadah kepada yang lain. Bisa saja dia ibadah kepada yang lain. Kalau susunannya na'budu iyaka. Tapi kalau susunannya iyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, itu artinya tidak beribadah pada yang lain. Ketika kita tahu susunan bahasanya seperti itu. Saya contohkan lagi pada contoh yang lain. Akal tu hubjan, saya makan roti. Makan yang lain enggak? Bisa jadi dia pun memakan yang lain. Akal tu hubjan, saya makan roti. Maka kalimat tadi tidak menunjukkan dia tidak memakan yang lain. Bisa saja selain roti ia makan. Karena susunannya maf'ul bihnya diakhirkan. Coba sekarang maf'ul bihnya didahulukan. Hubzan akaltu. Nah ini beda mananya. Hubzan akaltu, hanya roti saja yang aku makan. Makan yang lain enggak? Nah ini hasar. Kalau ada seorang suami mengatakan, Bu, bapak mencintai ibu. Itu kalimatnya begitu. Bu, bapak mencintai ibu. Bapak menyayangi ibu. Kira-kira si bapak mencintai yang lain enggak? Bisa jadi. Kalau kalimatnya bu, bapak mencintai ibu. Kalau kalimat itu tidak menunjukkan hanya dia yang dicintai. Bisa jadi dia cinta pada yang lain. Tapi kalau kalimatnya hanya ibu yang bapak cintai. Si bapak mencintai yang lain enggak? Enggak, si bapak tidak mencintai yang lain karena kalimat yang digunakannya hanya ibu yang bapak cintai. Berarti si bapak tidak mencintai yang lain. Tapi kalau kalimatnya bapak mencintai ibu, boleh jadi si bapak selain mencintai istrinya
juga mencintai orang lain. Karena susunannya berbeda. Paham tuh? Nah ini dalam Quran itu coba renungkan dengan baik. Kalau kita ngaji susunannya nabudu iyaka nabudu. Nah ini beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Awas, perhatikan. Ibadah itu bentuk naon? Ibadatan bentuk naon? Masdar. Dari kata naon? Abada ya'budu abdan ibadatan. Artinya sering diterjemahkan ibadah itu mengabdi. Makanya kita disebut abdun atau abid. Allah disebut ma'bud yang disembah. Perbuatan kita kepada Allah disebut ibadah. Jadi ada abid atau abdun. Perbuatan abid atau abdun namanya ibadah. Maka ibadahnya kepada siapa? Ma'bud, kepada yang disembah, yaitu Allah. Jadi abid atau abdun ibadah ma'bud. Ma'bud ibadah, abdun atau abid. Nah, diantara kamu sudah tahu apa yang disebut ibadah? Ayo, apa yang disebut ibadah? Ibadah itu ada dua. Satu ibadah khusus. Dua ibadah yang bersifat umum. Yang sering kita kenal dengan istilah ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Apa bedanya ibadah mahdoh dan goer mahdoh? Ibadah mahdoh itu satu, niatnya harus lillah. Kedua, cara ibadahnya pun dicontohkan Rasulullah. Salat, saum, haji itu masuk kategori ibadah mahdoh karena diniatkan karena Allah, dan salatnya pun dicontohkan Rasul, saumnya pun dicontohkan Rasul, dan kemudian ibadah hajinya pun dicontohkan Rasulullah. Segala sesuatu yang dicontohkan Rasul yang menyangkut ibadah khusus itu namanya ibadah mahdoh. Enggak boleh hanya karena Allah sholat aku orang. Tidak, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana aku sholat. Itu ada contoh Rasul. Kalau haji ada perintah walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana cara ibadah hajinya? Kata Nabi, khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik hajimu. Jadi contohkan Rasulullah. Nah, sedangkan ibadah goer mahdoh itu menyangkut muamalah. Pada hakikatnya seluruh hidup kita itu ibadah. Diniatkanlah karena Allah. Adapun kaifiatnya itu dikembalikan kepada muamalah kita semua. Ini perhatikan nih. Dalam suatu riwayat ada sahabat yang sedang mengawinkan kurma. Tahu mengawinkan? Dikawinkan korma jeung korma. Kawin teh lain jelema hungkulnya. Gitu. Tumbuhan ge dikawinkan. Karena kurma itu banyak macamnya. Lamun di urang mah aya anu disebut akolasi naonnya. Jadi hanapna jeruk sitrun, karuhna jeruk garut, tujuanana supaya kuat. Kusabegeus dicampur sok robah rasana oge teu asli. Ya.
Kata Rasul kepada sahabat, coba kawinkan kurma itu dengan yang itu. Yang ini dengan yang ini coba kawinkan. Ini kan urusannya muamalah ini. Bukan ibadah, ini dalam arti bukan ibadah khusus, ini muamalah. Setelah dikawinkan, itu kurma 3 bulan itu tak kunjung. Tak kunjung ada perbaikan. Mutiti we cek urang sunama. Tak berkembang, mutiti tak berkembang. Lalu sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata apa yang kau katakan, kurma yang ini dan yang ini itu dikawinkan, tidak ada perubahan kebaikannya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Artinya bab muamalah kamu lebih tahu. Makana min amri dini kumpa ilaya wa makana min amri dunyakum pa antum a'lamu bi, kata Rasul. Begini aja lah. Kalau urusan agama, urusan ibadah kembalikan kepadaku. Tapi urusan dunia, urusan muamalah kamu lebih tahu. Yang penting kamu meniatkan dengan menanam lillah karena Allah. Adapun cara menanam mana yang baik itu kamu yang lebih tahu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadatun, seluruh hidup kita itu ibadah. Nah, dibagi dua, nanti ada yang mahdo, ada yang ghair mahdo. Nah, kalau kita turun dari rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita sudah menyerahkan diri kepada Allah dalam kehidupan kita. Karena kita semuanya berada dalam genggaman Allah. Nah, adapun urusan ibadah-ibadah yang mahdoh, nah ini harus ada beberapa syarat. 1, tepat niat. 2, tepat kaifiat. 3, tepat saat. 4, tepat tempat. 5, tanpa diberat-berat. Dan 6, tidak diringan-ringankan. Itu syaratnya. Apa itu ibadah? Ibadah itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tak mengerjakan apa yang Allah dan Rasul tidak perintahkan dan contohkan. Jadi ibadah teh lain gawe hungkul. Teu gawe ge ibadah, lamun eta gawe memang mun eta ninggalkeun gawe aya sabab eueuh parentahna. Satu contoh, perempuan itu sok kadatangan naon? Head tiap bulan. Awas lalaki mah, matak lamun lalaki hese ka masjid, tingali bisi kermen. Mente lalaki, matak tanya, nah teu ka masjid, mente tingali ku. Kalau perempuan punya alasan, ya teu ka masjid, perempuan punya alasan. Tapi kalau laki-laki punya alasan kan? Cing, nomen mana dia laki? Mola ya. Ketika tidak ada amin, sholat gak? Ketika tidak ada amin, sholat gak? Sholat. Ketika tidak ada amin, saum gak? Saum. Lalu datang men. Sholat gak? Sholat gak? Saum gak? Meninggalkan sholat dan saum dengan sebab, ada sebab yaitu men, kita taati. Kita taati, ibadah bukan? Ibadah. Jadi inti ibadah itu taat mengerjakan apa yang Allah perintahkan, taat meninggalkan apa yang Allah larang. Alaisat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, bukankah bila seorang perempuan itu haid dia tidak salat dan dia tidak saum?
dengan tidak sholat, dengan tidak saum itu ibadahnya. Dengan meninggalkan sholat dan saum. Karena ada sebab. Lalu ditaati. Taati untuk ditinggalkan. Itu ibadah. Paham? Nah, syarat pertama adalah harus tepat niat. Niatnya harus lillah. Semua yang kamu lakukan, yang kita lakukan harus lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, ya, pengorbananku, semuanya lillah. Kalau ibadah umroh haji, wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan ya ibadah haji dan umroh lillah. Walillahi ala nas hajjul bait, sama ibadah haji pun diawali dengan walillahi. Termasuk dalam pernikahan, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Semuanya harus lillah. Awas. Banyak orang yang tidak lillah, banyak. Orang yang mengerjakan tidak lillah itu sangat tergantung kepada manusia. Ia hanya takut sama manusia, bukan takut sama Allah. Antum ada di asrama di sini. Karena Allah mah tanpa melihat siapapun, ada orang tidak ada orang, ini kewajiban kita datang ke masjid. Ada pembimbing enggak ya? Kalau ada pembimbing saya ke masjid, kalau tidak ada tidak. Nah ini di sini bedanya lillah dan tidak lillah. Cik leksanyakeun usan maka kami urang di masjid lillah teh. Rek saha wae jelemana da ka masjid mah lain ka jelema, kada eta ka Allah sakali deui, ka Allah. Jadi kalau kamu datang ke masjid lain rek nyingarapan ketua DKM. Lain. Tapi kamu menghadap Allah. Tanpa melihat siapapun. Allah. Itu yang benar. Anapun dura teret kajelema lain karena Allah begitu. Takutnya sama manusia saja. Maaf. Seringkali orang melihat tokohnya. Mun tokohna aya. Tokohna itu tidak lillah. Ya, saya mau nanya kamu. Datang waktu sholat duhur, lalu nggak ada orang, mau sholat nggak? Tidak ada orang di sini, sholat nggak? Kita tetap sholat kok, bukan karena orang lain. Lillah. Nah, selain pertama itu nih harus tepat niat, kedua tepat kaifiat. Ibadahnya pun dicontohkan Rasulullah. Tak boleh niatnya karena Allah ibadah nasaka ingat, tetap ibadah itu dicontohkan Rasulullah. Ada 3 sahabat datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadahnya Nabi. Kata Siti Aisyah, Nabi telah diampuni dosanya setahun yang lewat dan yang akan datang. Kata yang 3 sahabat, aduh ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah kok. Kata yang seorang, kalau begitu aku akan saum 1 tahun tak akan pernah buka. Aku ingin seperti Rasul diampuni dosa. Kata seorang, aku akan sholat semalam suntuk tak akan berhenti. Karena ingin diampuni dosa. Yang satu, aku tidak akan punya istri, aku akan jauh dari perempuan, tak akan menikah, takut mengganggu ibadahku. Dan aku ingin diampuni dosa. Sepintas jika nu heueuh. Lalu sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah
setelah Siti Aisyah berbicara, ya Rasulullah, ada 3 sahabat bilangnya begini. Mana sahabatnya? Tuh masih ada. Kata Rasul, sini. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian barusan bilang apa? Begini dan begini. Nih, kata Rasul, inilah ahsakum lillah. Aku yang paling takut di antara kamu kepada Allah. Wa atqakumlah, dan yang paling takwa kepada Allah. Tapi tidak seperti kamu. Waktu sholat pada waktunya. Ya, waktu tidak ya tidak. Waktu saum ya saum pada waktunya. Waktu tidak ya tidak. Begitu juga waktu bercampur dengan istri, ya bercampurlah bersama istri. Kenapa kok komoan gitu dan dicontoh ke? Kata Nabi, paman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang benci akan sunnahku, itu bukan golonganku. Artinya orang yang menjalankan satu ibadah tanpa contoh Rasul, tetap itu dianggap pembenci, dianggap bukan umat Nabi. Awas, hati-hati ketika kita menjalankan ul alus cek urang jeung cek rasa, kudu alus numutkeun apa yang Rasul contohkan. Paham? Ketiga, harus tepat saatnya. Ada saatnya. Rajin teuing salat jam 11 nge salat lohor. Kudu asup waktu. Kada tepat waktu. Ayo orang saum mulai di mana? Min tuluil fajri, terbit fajar ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Ulah awal teuing jam 12 geus puasa. Atawa akhir teuing jam 6 mulai puasa. Buka akhir teuing wisol kewe da saya mah kuat jam 12 peuting teh meunang. Atawa awal teuing can datang waktu maghrib dar teh jam 5 geus buka teh meunang. Da ada saatnya ibadah itu. Paham? Yang keempat, ada ibadah yang harus tepat tempat. Di mana tempat sholat? Al-ardu kuluha masjidun. Sakabeh bumi eta masjid. Ilal maqbarata wal hamam, kecuali kuburan dan WC. Paham? Umum tah. Tapi bila dekat masjidnya, nah ya asrama kadenya ngajeng. Cik atuh. Bira kuna suhunan teturun. Ya, itu afdalnya di mana? Ya di masjid. Pokoknya turun. Termasuk awas. Ibadah haji di mana tempatnya? Di tanah suci. Teu meunang di Monas. Hayu orang ibadah umrah di Monas teu bisa. Allah telah menunjuk tempatnya. Mekah al-Mukarramah. Wa ij'alna baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa takhidu min maqami Ibrahim musalla. Itu Mekah al-Mukarramah, tempat berkumpulnya manusia. Ditunjuk oleh Allah. Kemudian yang kelima, tidak boleh tasyadud. Dalam agama itu temenang tasyadud, temenang gak berat-berat. Ada jamaah ada. Bagaimana temenang gak berat-berat? Contoh dalam tayamum. Tidak ada air. Di simpang mah aya, tapi cairna, tapi orang dipasi jengjing. Alah, kumaha tuh wudu? Kudu ngabring ka simpang teu? Teu kudu fa aqbala ilal jidar. Sok we nyingarep kana dinding tayamum. Jika orang leungit jarum di imah orang neangan kata tangan tong. Lamun leungit jarum di imah urang tong neangan kata tangga teh angana sekitar urang. Mun eueuh nya eueuh. Awas, agama itu tidak berat. Kalau di kapal
sudah kita tahu ya. Di kapal apalagi sholat kita iya karena jokwe jok kapal. Di bis pun sama. Ari kudu nyang ai kudu mawa heula mah ti imahnya maka jeung kudu ngagali heula di poe disangrai teu dibawa berat eta mah berat dan bukan begitu dalam Islam. Nek menang tasaddud. Termasuk nih dalam agama ketika kita jadi imam sholat tidak boleh tasaddud. Memberat-beratkan. Idza ma'ahalukum falyukhaffif bila mengimami salah seorang di antara kamu ringankan. Fa inna fihimul marid di antara mereka ada yang sakit, wa dhaif, ada yang lemah, wadal azza dan ada yang punya kebutuhan. Jangan mentang-mentang kita apa 30 hujud, satu rakaat sajud barang salam sarakaat ge sarareueuh jelema. Dilatuhi. Ya, Fatihah banyak surat-surat yang pendek 1 ayat juga cukup. Dan biasanya makmum lebih terasa tenang, tertib, tidak terganggu, nyaman apabila memang sholatnya dirasakan ringan. Ringan dalam arti Fatihah surat tapi ringan. Ya yang kedua, keringanan itu dibaca dari bacaan Quran juga. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eureun heula kajian pendek nu dibacana. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu jengkel. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Karena sama roj itu a ba ta sangat a 2 rakaat a alhamdulillahi rabbil alamin tah eta mah 2 rakaat digoyangkeun saeutik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Setiap 2 goyangkeun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata mas surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ringan. Lain hayang tereh tartil macana mah da terurusukan ngan tartil macana da macana ge pararonok biasana makmum senang. Jadi imam tenang makmum senang. Ustad tadi bacaan teh da raoseun jeung tartil tapi nanya ustadnya waktosna benten pendek sakedik tak itulah murotal. Kajian panjang ge asa ponok komono ponok mah ngareunah makmum resepeun. Dan memang cek Nabi teu meunang urang imam dibenci ku makmum karena terlalu panjang nepi ka di medsos mah urang ningali ku panjangna imam maka jeung imam digebuku senal. Eta teh akibat ku panjang teuing kata imam meureun makmum teu kuat nyok senal capit digebuk kata imam. Tah di dinya urang kudu diajar ngarti dan paham imam itu harus meringan. Agama itu ringan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yasiru permudah. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Wala tunaffiru, jangan dibuat orang lari. Tuh nya wayahna. Nah ibadah teh kudu teu meunang tasaddud tapi teu meunang tasahul, teu meunang digampang-gampang. Kumaha syariat? Aya nu nikah dina Ramadan
Bisa teu hubungan suami istri di Ramadan sia? Henteu. Cik anu bisa nyababkeun buka naon? Hiji sakit, kadua bepergian. Di akalan ya kumanehna. Bu, yuk urang ka Jakarta ini rek naon. Padahal niatna yang buka. Beda teh. Lamun niat sapar aya buka, bukana buka lain buka maaf, bukana lain buka eta, bukana buka boleh makan apabila masakot. Gitu. Ini akal-akalan. Bakat ku hayang buka jeung bojona. Ini kusabab niatna hayang buka eueuh saparna. Lamun niat sapar aya buka nalika masakot. Lamun niatna hayang buka saparna eueuh. Jadi tidak bisa diakalan seperti itu. Itu namanya akal-akalan. Yang berarti itu tasahul, dimudah-mudahkan agama, enggak boleh begitu. Tetap sesuai syariat. Nah, oleh karena itu itulah ibadah. Dalam tafsirnya iya kana budu itu domir nasab yukhotobu bihil wahid, yang dihitobi seorang nabi. Yang dihitobi seorang yaitu Allah. Yaitu Allah semata. Iya kana budu. Ya. Semata Allah. Sedangkan nabudu adalah nuti'u. Kami taat akan segala perintah Allah. Ma'agoyati dulli, disertai dengan rasa rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah. Laka hanya untuk Allah, untukmu ya Allah. At-ta'dim, pengagungan, wahib dan rasa cinta kita kepada Allah. Itu harus kita pahami arti pengertian sebuah ibadah. Maka dengan demikian sebagai salah satu syarat dalam berdoa itu adalah pernyataan sikap dulu hamba kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, fawadu alayya abdah amrohu. Fawadu alayya, hambaku menyerahkan segala urusannya kepada aku. Baru meminta ihdina. Jadi permintaan itu diawali dari memuji Allah. Pertama-tama dimulai dengan menyebut nama Allah. Yang kedua memuji Allah. Yang ketiga pernyataan sikap menyerahkan diri kepada Allah. Baru kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tentu manfaat untuk kita semua ya. Semuanya dasari lillah, karena Allah. Kita menjalankan segala sesuatu agar jadi amal ibadah kita semua. Tak boleh sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis kita apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.